Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu perbandingan. Nah, perbandingan ini kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam matematika untuk membandingkan dua buah angka ya, atau dua buah hal, atau bisa juga tiga buah. Nah, yang akan kita bandingkan dalam sebuah pernyataan gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan jarak jarak dari jarak rumah Doni ke sekolah. Nah, misalkan dibandingkan dengan jarak rumah Dina ke sekolah. Nah, ini adalah sebuah perbandingan ya. Nah, misalkan aku isi angkanya. Misalkan angkanya itu 1:3. Nah, ini bukan berarti bahwa jarak dari rumah Doni ke sekolah itu adalah 1 cm. Atau jarak dari rumah Dina ke sekolah itu bukan berarti 3 cm. Bukan seperti itu ya. Tapi bisa juga seperti ini. Misalkan jarak rumah Doni ke sekolah adalah 500 meter. Nah, maka berarti jarak rumah Dina ke sekolah adalah 1.500 meter ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perbandingan tersebut untuk melihat atau menyederhanakan dua buah angka yang ada di sini gitu ya. Jadi kita nggak perlu tulis 500 dan 1.500 untuk membandingkan jarak rumah Doni ke sekolah dan jarak rumah Dina ke sekolah. Kita cukup menulis 1:3 saja gitu ya. Nah, misalkan biasanya juga perbandingan ini digunakan juga dalam sebuah misalkan resep gitu ya. Nah, misalkan perbandingan antara air, tepung, dan minyak, misalkan adalah 1:3:5 gitu ya. Nah, itu bukan berarti kita uh, menggunakan air satu gitu ya. Nah, ini bukan bukan berarti seperti itu. Tapi seperti ini, misalkan kita menggunakan air 100 ml gitu ya. Nah, berarti jika kita menggunakan air 100 ml, kita harus menggunakan tepung sebanyak 300 mg gitu ya. Dan juga minyak sebesar 500 ml gitu ya. Nah, daripada kita menulis seperti ini, kita bisa menulis dengan menggunakan perbandingan seperti ini. Nah, artinya kalau misalkan nanti orangnya mau membuat, misalnya ini untuk satu kue gitu ya. Nah, misalkan dia mau membuat untuk dua kue gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengalihkan ini dengan dua. Misalkan jadi 200 ml, 300 mg, dan 1000 ml untuk minyak ya. Nah, jadi ini kita bisa bebas tergantung berapa banyak kue yang kita mau buat gitu ya. Jadi cukup si resep biasanya cukup memberikan perbandingan saja antara air, tepung, dan minyak, dan kita bisa menghitung sendiri untuk berapa kue yang mau kita buat gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perbandingan. Nah, perbandingan sendiri bisa ditulis dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan, misalkan kayak tadi, ini bisa ditulis 1/3 gitu ya, tapi agak susah membacanya ya. Lebih enak ditulisnya dalam bentuk dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua gitu ya, kayak gini. 1:3 gitu. Nah, itu lebih enak melihatnya dibanding ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya misalkan jarak rumah Doni ke sekolah itu adalah 1/3 dari jarak rumah Dina ke sekolah. Bisa juga seperti itu ngomongnya, tapi lebih enak kan kalau ditulisnya seperti ini, jarak rumah Doni ke sekolah 1, sedangkan jarak rumah Dina ke sekolah 3 gitu ya. Ini juga bisa berarti bahwa jarak rumah Dina ke sekolah itu berarti 3 kali lipat dari jarak rumah Doni ke sekolah
gitu ya. Sama juga seperti yang penggunaan tepung, air, dan minyak ini dapat dikatakan bahwa bahwa minyak ya, tepung ini 3 kali lipat jumlahnya daripada air gitu ya dalam satuan mili ya, seperti itu. Nah, minyaknya 5 kali lipat dibanding air gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu membacanya. Nah, biasanya contoh-contoh soal di dalam perbandingan itu misalkan seperti ini ya. Misalkan jumlah anak perempuan ya di dalam sebuah kelas dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki dalam sebuah kelas gitu ya. Misalkan perbandingannya adalah 3:5 gitu ya. Nah, sekarang misalkan ditanya, misalkan jumlah laki-lakinya ada 1.000 anak, berapakah jumlah anak perempuan ya? Nah, caranya seperti apa kalau begini? Nah, kalau begini kita harus tahu 1.000 ini kan 5 itu adalah 1.000 ya. Nah, kalau 3 itu berapa? Nah, aku sih sukanya begini. Caranya adalah 1.000 dibagi 5. 1.000 dibagi 5 adalah 200 ya, gitu. Nah, berarti ini harus kita kali 200 untuk mendapatkan angka berapa jumlah anak perempuan dari perbandingannya. Ya, berarti 3 kali 200 adalah 600. Nah, jadi jumlah anak perempuannya itu adalah 600 jikalau jumlah anak laki-lakinya 1.000, gitu ya. Nah, bagaimana jikalau jumlah anak laki-lakinya itu adalah 1.500? Ya, sama aja, kita bagi aja. Ini ya, 1.500 bagi 5 adalah 300. Lalu 300 dikali 3. Hasilnya adalah 900 gitu. Jadi jikalau jumlah anaknya ada 1.500 jumlah anak laki-laki dengan perbandingan 3:5, maka jumlah anak perempuannya adalah 900 gitu ya. Kira-kira seperti itu sih contoh dari perbandingan ya. Nah, nanti di video aku berikutnya aku akan membahas tentang contoh-contoh soal di dalam perbandingan ini ya. Kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Oke, nah itu aja yang mau aku jelaskan hari ini. Thank you guys. Kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.